sedang melewati jalan sastra dari awal, jalan sastra awal, dan kita akan berhenti nanti di jalan sastra yang akhirnya ujung. Jalan sastra yang berada di Solokan Jeruk. Jalan sastra ini jalan alternatif yang menghubungkan jalan raya Rancaikek Majalaya belakang saya tadi dan jalan Sapan nanti di depan. Jalan ini nyaris lurus dan melewati pemukiman. Di video saya sebelumnya itu ada jalan pintas juga dari jalan Rancaikek Majalaya ke jalan Sapan juga, tapi melewati jalan Citarik Baru, jalan menyusuri pinggir sungai. Kalau ini menyusuri pemukiman. Jalan ini berada di Kecamatan Solokan Jeruk, berawal dari desa Solokan Jeruk sampai ke sana itu desa Rancakampung Baru. Ya, berbicara Solokan Jeruk ya, ini kita ngobrol sejarah aja lah ya pagi ini. Itu dulunya itu namanya bukan Solokan Jeruk loh. Dulunya bukan Solokan Jeruk. Nah, kenapa sekarang jadi Solokan Jeruk? Ini yang jadi pertanyaan. Jadi pasti banyak dari orang-orang sekitar sini yang mendengar kata Solokan Jeruk pasti mengira-ngira, oh ini dulunya itu ada solokan dan ada pohon jeruk. Oh dulu itu pasti ini ada solokan dan oh banyak pohon jeruk di sini, kebun jeruk lah apalah. Padahal kalau kita membuka buku sejarah dulu pada zaman Belanda, ini namanya adalah Solokan Jeruk. Sebenarnya itu Solokan Jeruk. Solokan itu aliran air, jeruk itu dalam. Jadi dulunya di sini ada aliran air yang dalam. Bukan ada pasar ini, saya baru tahu ya. Kembali lagi, dulunya itu namanya Solokan Jeruk, dan itu sampai Belandanya pulang berganti Jepang itu namanya masih Solokan Jeruk. Lalu kenapa sekarang jadi Solokan Jeruk? Itu terjadi sejak sudah merdeka sampai tahun 1977-an gitu. Berubahnya di era-era itu seperti itu. Kita harus buka sejarah di tahun-tahun itu untuk mengetahui perubahan nama ini. Solokan Jeruk atau Solokan Jeruk itu sudah ada sejak zaman dulu, sejak zaman tahun 1900-an. Karena 1912 itu di Solokan Jeruk itu sudah ada kepala desanya. Tapi desanya, dari desa itu cuma ada 2 kampung, Kampung Munde dan Kampung Sukarame. Ini kalau orang sini pasti tahu ini, Kampung Munde dan Kampung Sukarame. Dulunya itu cuma itu.
dan kampung itu berdekatan, tidak berjauhan ya. Di awal-awal tadi lah ya, di awal-awal tadi saya merekam itu di situ, Mundel dan Sukarame itu di situ. Nah, dulunya ini adalah rawa-rawa, kemudian oleh penduduk si rawa-rawa itu dijadikan kolam ikan air tawar. Jadi dulu belum ada sawah-sawah kayak gini dulu. Awalnya kolam ikan dulu. Setelah kolam ikan mulai mengering airnya, mulai nggak terlalu dalam rawanya, mulai ditanami sawah-sawah. Dan sekarang sawah-sawahnya diuruk dijadikan pemukiman. Nah dulu pemukiman atau babakan hanya ada di kampung Mundel dan Sukarame. Nah itu babakan ya. Babakan itu bahasa kita, bahasa Sunda, artinya pemukiman ya. Kalau zaman sekarang itu pakai bahasa orang ya, residen. Padahal itu artinya sama dengan babakan. Babakan itu pemukiman, ya residen juga pemukiman. Tapi saya belum lihat ada perumahan yang judulnya Mahkota Babakan atau Babakan Mahkota. Menggunakan kata babakan itu belum ada. Ya, padahal sama aja dengan residen. Nah, residen itu ya bahasa Inggris, babakan bahasa Indonesia. Nantilah kita ngobrol tentang bahasa. Sekarang itu ya tadi itu solokan jeruk, awalnya solokan jeruk. Nah dulu kenapa saya bilang di sini adalah rawa-rawa yang kemudian dijadikan kolam ikan air tawar? Karena si kepala desanya, kepala desa kedua sekitar tahun 1919-an, itu namanya Juragan Empang. Baru tahu toh. Dulu itu kepala desanya itu namanya Juragan Empang. Saya nggak tahu ya namanya itu nama asli atau nama karena dia juragan. Tapi yang tertulis di buku sejarah itu ya itu Juragan Empang. Kemudian ada juga setelah itu namanya Abah Jangkung. Terus ada lagi itu setelah merdeka itu ada yang sampai menjabat 25 tahun. Padahal sebelumnya rata-rata pada 5 tahun semua. Ya, itu dia. Karena ini udah mau habis ya jalan sastranya. Ya, saya cukupkan sekian dulu ya. Dan mudah-mudahan cerita yang tadi itu masih sejarah solokan jeruk, bahwa dulunya itu namanya solokan jeruk ya, menjadi pengetahuan buat kita semua. Nah, ini kita sudah sampai di Jalan Sapan, ke kanan ke Sapan, ke kiri ke Majalaya. Oke, terima kasih ya. Yang mau subscribe boleh, ya enggak juga ya enggak apa-apa, yang penting kita pengetahuan aja. Oke, sampai ketemu lagi tahun depan.